Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh KKG Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Ibu Afis Talendi Utami, mengajar di SD Keramat 1. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Amin ya robbal alamin. Pembelajaran hari ini tema 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 2. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tetap ingat selalu pada protokol kesehatan. Jangan lupa 5M. Yang pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi kerumunan. 5, mengurangi mobilitas. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Siswa dapat menemukan kosakata baru. 2. Siswa dapat membuat kalimat dari kata-kata baru tersebut. 3. Siswa dapat mengamalkan sila pertama Pancasila. Ya anak-anak, coba kita lihat sama-sama dan kita baca teks yang ada di layar. Setelah itu, kita mencari kata-kata yang baru dari bacaan teks tersebut. Judulnya yaitu perkembangbiakan makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak berarti bertambah banyak. Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Hewan berkembang biak dengan bertelur, ovipar melahirkan vivipar, dan bertelur melahirkan ovovivipar. Tumbuhan berkembang biak dengan biji, tunas, stek, okulasi, dan spora. Selain berkembang biak, makhluk hidup juga tumbuh. Tumbuh artinya menjadi lebih tinggi dan besar. Namun, ada beberapa makhluk hidup yang berubah bentuk dan ukuran. Misalnya, biji kacang hijau. Biji tersebut jika ditanam akan berubah menjadi kecambah dan akan tumbuh tinggi menjadi tanaman kacang hijau yang baru. Dari bacaan di atas, kita dapat menemukan kata-kata yang baru, yaitu contohnya seperti stek, okulasi, dan spora. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. 2. Okulasi. Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain. Spora adalah satu atau beberapa sel, bisa haploid ataupun diploid yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Ibu coba memberi contoh dalam membuat kalimat. Di sini Ibu kasih contoh kata tunas. Kalimatnya yaitu
pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Adapun contoh yang lain seperti stek, okulasi, spora, bisa kalian buat sendiri di rumah contoh kalimatnya. Kita lanjut pada perkembangbiakan hewan. Dalam teks kita menemukan kata seperti ovipar yang artinya bertelur. Di sini ada contoh-contoh hewannya seperti ayam, bebek, burung. Yang kedua, vivipar, melahirkan. Hewannya seperti sapi, kambing, atau kucing. Dan yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Contohnya ada ular sanca, terus salamander, ikan pari, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Selain menjaga kelestarian, kita juga bisa menyayangi hewan peliharaan seperti merawatnya, memberi makan, agar tetap sehat, dan menjaga atau merawat tumbuhan seperti memupuk dan menyirami agar tumbuhan itu menjadi subur. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Bersyukur adalah salah satu bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Anak-anak semua masih ingat teks Pancasila? Di sini di layar ada contoh teks Pancasila. Kita bisa membaca sama-sama ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Dan terakhir 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan padi dan kapas. Ya, yang akan kita bahas yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, pengamalan ketuhanan yang Maha Esa dapat kita amalkan dengan cara bersyukur. Ya, apa itu bersyukur? Bersyukur adalah berterima kasih atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Ada yang tahu? Ya, kita harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan nikmat kepada kita. Selain itu, bentuk bersyukur dapat ditunjukkan dalam kegiatan sehari-hari seperti berdoa. Anak-anak pasti sering berdoa ya, seperti doa sebelum makan atau sesudah makan, atau berdoa sebelum dan melakukan aktivitas. Dan juga menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap bersyukur. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pengamalan lainnya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini anak-anak semuanya yaitu: 1. Kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks. Kemudian, kedua, kita dapat mengembangkannya menjadi sebuah kalimat. 3. Kita sudah dapat memahami cara hewan dan tumbuhan berkembang biak. Dan yang keempat, kita dapat memahami pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak semuanya untuk tema 1, perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga protokol kesehatan, semangat dalam belajar online di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.